Airlangga Hartarto resmi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Airlangga dinilai untuk ciptakan situasi kondusif di masa transisi pemerintahan yang akan datang. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Secara mengejutkan, Airlangga Hartarto umumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Terhitung Airlangga mengundurkan diri sejak Sabtu 10 Agustus malam kemarin. Semasa 2 periode pimpin Golkar, dirinya mengaku sudah jalankan tugasnya sebagai ketua partai dengan baik. Di mana dalam Pileg 2024 kemarin, Golkar mampu merebut 102 kursi di parlemen. Airlangga juga mengklaim jika Partai Golkar di masa kepemimpinannya turut berkontribusi memenangkan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Mundurnya Airlangga dari Partai Golkar pun timbulkan tanda tanya. Apalagi beberapa pertimbangan pamitnya Airlangga mengemuka. Salah satunya yakni untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka stabilitas transisi pemerintahan baru yang sebentar lagi berganti. Ini Pak Airlangga lebih memilih konsentrasi sebagai Menko Perekonomian karena banyak program-program yang memang harus disesuaikan, yang itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Airlangga ya. Jadi transisi di masa kepemerintahan Pak Jokowi ini kan harus juga dituntaskan dan harus disenambungkan dengan program pemerintahan yang akan datang di bawah Pak Prabowo kan dan Pak Gibran. Sementara mundurnya Airlangga dari Ketum Golkar dinilai adanya tarik ulur kekuatan politik penguasa. Begitupun adanya kepentingan elit dalam pemilihan Ketum Golkar yang baru nanti. Ketidakmampuan beliau dalam mengakomodir dua kepentingan politik yang besar. Baik Pak Jokowi dianggap masa lalu dengan Pak Prabowo yang dianggap masa depan. Jadi mungkin Pak Airlangga dianggap intensitas arahnya lebih dekat ke Pak Prabowo ketimbang Pak Jokowi. Ada juga alasan masyarakat ya unik juga sih. Karena memang kepentingan Pak Jokowi dalam konteks ini soal Kaisang tidak diusung di Jakarta, atau lebih menariknya kenapa lebih mengusung Ridwan Kamil yang udah pasti jadi di Jawa Barat, tapi kita ditarik ke Jakarta yang itu wilayah pertaruhan baru, perjudian baru dan tidak mudah. Maka dengan ini saya menyatakan Pasca Airlangga mundur, Partai Golkar telah siapkan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketum Golkar. Namun sejumlah nama besar mencuat untuk gantikan posisi Airlangga. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia digadang sosok yang tepat duduki kursi Ketum Golkar. Bukan hanya Bahlil, nama Gibran Rakabuming Raka juga santer terdengar untuk pimpin Golkar setelah menang dalam pertarungan kontestasi Pilpres 2024 lalu. Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar definitif akan diputus dalam Munas Golkar akhir Agustus mendatang. Rendianto, Isa Ansori melaporkan untuk NET.